bagaimana kita membuat suatu data ya, atau mengolah suatu data ya. Nah, di dalam Excel ini kita bisa menggunakan berbagai fungsi sebenarnya ya. Kita bisa menggunakan logical ya, untuk fungsi untuk merumuskan suatu olahan data ya. Kemarin saya contohkan misalnya kaitannya dengan nilai ya. Nah, untuk membuat nilai kadang kita harus punya yang pertama tabel rank nilai ya. Ini rank nilai, ini tabel rank nilai ya. Kita buat. Misal ini nilainya E bila kurang dari 37,5 ya. D bila kurang dari 45. C ya, berarti C ini adalah antara 45 sampai 70 ya. Yang B ini antara 70 sampai 80, yang A ini di atas 80. Nah, untuk membuat itu, misalnya kita mau mengolah nilai ya. Kalau nilai ini sudah bisa ya teman-teman semua ya. Misalnya ini ya, nilai total, nilai rata-rata ya. Nilai total ini adalah jumlah ya. Jadi sum. Sum dari mana? Dari atas ini ya. Ini bisa kita kopikan. Kalau total ke samping ini bisa kita kopikan. Oke, kemudian nilai rata-rata. Kalau nilai rata-rata kemarin adalah menggunakan average. Ya. Rata-rata mana? Rata-rata ini dari bawah sampai atas. Ini tinggal kita blok aja yang akan kita rata-rata yang mana. Kita bisa blok. Average dari BE. Nah, ini average-nya. Ini juga bisa kita kopikan ke samping ya. Tambah 35% kali F9 ditambah 45% dari G9 ya, sehingga diperoleh nilai akhir. Nah, untuk memberikan warna ya, kita akan berikan warna misalnya kalau nilainya rendah ya, kurang dari misalnya nilainya E gitu ya, kita kasih warna merah, kemudian kalau warna nilai C, D kita kasih warna kuning, kemudian nilai A, B kita kasih warna hijau ya. Nah, ini kita blok saja ya, kita blok. Kemudian kita menggunakan conditional formatting ya, di home kemudian conditional formatting sini kita bisa gunakan highlight ya, cell ya, atau bisa menggunakan data bar yang lain.
Kalau ini kita mudah, kita bisa gunakan misalnya kurang dari, ya, less than atau greater than, lebih dari, ya. Kita gunakan kurang dari, misalnya kurang dari 30, ya, kurang dari 35 misal, ya. Kita akan kasih warna red, ya, merah. Kemudian kita kasih lagi misalnya lebih dari 80, ya, kita kasih warna green, ya. Kemudian kita kasih lagi misalnya antara, ya, antara tadi kan 36, tadi kan 35, ya, sampai misalnya 89. Ini kita kasih warna yellow. Oke, ya. Kan menyesuaikan. Nah, ini kita kasih warna yellow. Lebih besar dari 80, kita kasih warna green. Ini akan muncul seperti ini. Jadi yang lebih dari 80, ya, kita warna hijau, yang kurang dari 30 kita kasih warna merah. Nah, kemudian untuk penilaian nilai huruf ini kita ambilkan dari tabel yang ada, ya. Oh, kalau 45 sampai 70 berarti dia memiliki nilai C, ya. Nah, kita bisa membuat dengan VLOOKUP atau vertical lookup, ya. VLOOKUP ini, ya, kita lihat di sini sama dengan, ya. Jadi VLOOKUP ini nilai mana yang akan kita ambil, ya. Jadi VLOOKUP itu kita tulis sama dengan, ya, VLOOKUP. Nilai mana yang akan kita ambil? Oh, yang akan kita ambil nilai akhir, ini adalah H, ya. Kemudian kita lihat di sini ini kan menggunakan koma, ya. Kemudian kita koma, ya. Ini kita koma. Ada macam-macam di tempat teman-teman, mungkin ada yang koma aja, ada yang titik koma, mungkin titik 2, ya. Beberapa komputer berbeda-beda. Kemudian tabel yang akan kita pakai mana? Ini tabelnya yang akan kita pakai, ya. Kemudian keberapa, ya, yang kita acu keberapa? Kita acu adalah tabel yang kedua, ya, seperti ini. Nah, ini belum bisa langsung kita kopikan ke bawah, ya. Nah, ini misal saya kopikan ke bawah ini, ya, saya tarik ke bawah. Ini akan berubah. Nah, ini akan berbeda, ya. Kenapa? Karena ikut pindah, ya, dari rumusnya kan ini. Nah, ini rumus tabelnya akan berpindah, ya. Tadinya adalah M4, ini jadi M7, N11, ya. Tadinya M4, N8, ya. Nah, ini kan tadinya N4, N8, ya, N4, N8. Nah, ini agar tabel tidak berubah, tabel yang kita acu tidak berubah, kita kasih pagar dengan dolar, ya. Jadi shift, ya, angka 4 itu S, ya. Kita kasih dolar di sini, ya. Nah, kasih dolar. Nah, ini tabelnya tidak akan berubah. Sehingga ketika kita kopikan ke bawah,
Ini tidak akan berubah. Sampai bawah pun masih sama ya. Nah, ini M4, N8. Nah, ini adalah VLOOKUP ya. Nah, VLOOKUP. Nah, ini harus kalau VLOOKUP ini harus ada keterangan tabelnya. Kemudian yang keterangan, yang kolom keterangan sini, ini menggunakan if ya. Ini akan kita menggunakan dua kategori ya. Misal yang nilainya, ya, yang nilainya di atas ya, di atas 60 atau 70 atau berapapun terserah kita. Ini kita anggap lulus. Kalau nilainya di bawah maka kita anggap tidak lulus ya. Misalnya kita mau membuat ya sama dengan ya if ya. Ini nilai akhir ini lebih besar ya, lebih besar dari 45 ya. Besar dari 45 ini tanda kutip ya, lulus. Lalu kalau tidak gimana? Nanti tidak. Oke. Tanda kutip juga ini. Nah, ya, ini yang tinggal kita kopikan ke bawah. Nanti otomatis. Nah, ini otomatis tidak lulus ya. Nah, kalau ini 49 ini masih lulus ya. Ini 44,5 tidak lulus. Yang lain lulus. Ini 29 ini tidak lulus ya. Oke. Jadi ini contoh yang kita buat kemarin. Ada pertanyaan, teman-teman? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh ya. Oke. Kemudian kita menggunakan fungsi selain if ya tadi, ini kita menggunakan fungsi count ya, atau menghitung ya. Coba teman-teman kalau mau menghitung ini, jumlah M-nya berapa itu gimana caranya? Ya. Nah, ada I, ini ada A, ada kan kesulitan. Nah, secara cepat kita bisa menghitung ya jumlah M-nya ya. Misalnya seperti ini. Jadi sama dengan ya kalau kita punya data banyak ya count if ya. Jadi kita hitung count if itu dihitung jika ya yang di sini semua kita blok semua sini ya. Nah, di sini semua ini kalau M ya ada 229 ya. Kita bisa hitung yang lain juga. Count if ya. Ini kita hitung juga jika misalnya A ya. Nah, ada 6. Kita hitung juga count if ya. Ini yang nilainya I ya. Ini misal masuk sama izin ya. Ada 5. Jadi totalnya ada berapa ini? Totalnya ada 240 ya. Total dari semua ini. Nah, kita bisa menghitung satu-satu, misal persensi ya. Kita bisa otomatiskan ya. Jadi sama dengan ya count if ya, count if A. A-nya yang barisan ini saja ya. Nah,
Ini conif I yang barisan ini aja, ya. Conif M yang barisan ini aja, ya. Nah, ketika kita presensi, ya, ini akan otomatis nanti. Misalnya presensi otomatis kita. Ya. Nah, ini ada M ya. Misalnya, oh ini masuk. Ya. Masuk, ini izin, ya. Ini masuk, ini masuk. Nah, ini kan otomatis akan berubah ya. Ini akan otomatis berubah. Ini akan berubah. Misalnya ini M ya. Ini ada yang A, ada yang I, ada yang I. Ya, ini akan otomatis. Nah, ini contoh menggunakan conif ya. Ini untuk teman-teman pelajari. Lalu bagaimana cara kita menampilkan sebuah data ini agar lebih menarik? Tentu kita bisa menggunakan grafik ya. Jadi grafik, teman-teman bisa menggunakan grafik ya. Misalnya kita membuat pertumbuhan jumlah sepeda motor. Nah, untuk membuat grafik ini bagaimana sih kita bisa membuat grafik individu, bisa membuat grafik langsung tiga-tiganya ya. Misal kita mau membuat grafik langsung tiga-tiganya, bisa kita blok ya. Kita blok, kemudian kita insert ya. Kita insert grafik ya. Kita lihat grafik di sini ya. Ini mau pakai yang mana? Ya, misalnya kita pilih salah satu dulu yang grafik batang. Nah, ini grafik batang. Nah, ini adalah masih dasar ya. Nah, ini grafik batangnya masih dasar ya. Ini bisa kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita mengubah datanya. Jadi klik kanan lalu select data. Ya. Select data, kemudian seri satunya bisa kita ubah. Seri satunya apa sih? Oh, Honda ya. Data satu kan Honda. Oke. Nah, oke. Kemudian series 2-nya apa sih? Yamaha ya. Series name-nya kita klik Yamaha. Kita oke kan. Series 3-nya apa? Suzuki ya. Series name-nya kita ubah Suzuki. Kita oke. Ya. Oke, jadi ini ada Honda, Yamaha, Suzuki. Kemudian kita kasih chart title ya. Chart title kita ubah misal grafik beda ya. Nah, ini contohnya. Dan kalau kita mau melengkapi vertikalnya, kemudian horizontalnya, atau XY-nya, kita lengkapi, kita bisa menggunakan bagian quick layout juga bisa ya. Nah, ini kan ada pilihannya ya. Kita mau tambahkan bagian ini ya. Seperti ini ya. Ini seperti ini. Nah, tinggal pilih yang mana kita. Nah, aksesnya kita bisa rubah bulan ya. Misalnya unit. Ini sudah jadi satu grafik ya. Nah, satu grafik ini bisa kita tambahkan, misal nilainya bisa kita tambahkan ini dengan cara klik kanan ya. Kemudian add data label. Ya, bisa kita lihat. Nah, ini akan muncul datanya. Oke.
Kemudian kita juga bisa copy paste data ini, grafik ini kita pindahkan misal ke Microsoft Word bisa ya, ke Microsoft PowerPoint juga bisa. Ya. Kemudian kalau kita mau merubah jenis grafiknya, bisa kita change chart type ya. Kita bisa menggunakan misal line ya. Kita gunakan line, ini kan kelihatan kalau line. Oke. Ya. Kita kasih misal sama-sama kita kasih ya. Kita kasih. Ya, ini dengan line ya. Kita lihat datanya ini. Oke. Ya. Contohnya ya. Dengan grafik model lain ya. Kita bisa juga dengan kita rubah dengan batang gitu ya, dimensi. Nah, dengan batang. Oke. Jadi ini contoh kita membuat grafik. Nah, grafik ini banyak ya, banyak jenisnya ya. Ini saya contohkan, misal grafik di sini ada grafik scatter ya, atau ini grafik misal ini buat teman-teman membuat grafik untuk uji sensoris ya. Ini bisa di sini ya. Ini grafik laba-laba ya, misalnya kita memiliki data ya. Misal saja kita memiliki data ini ya. Memiliki komponen sensoris ya. Ini uji organolepsi. Ada rasa, ini ada aroma, warna, ada misalnya apa, kerenyahan ya. Nah, ini ada misal masing-masing, ada yang melakukan pengujian ya, pengujian ya. Ini hasilnya misal rasanya, yang ini sampel 1, ini melakukan pengujian, ini rasa 3, 2 ya, misalnya ini ya. Misalnya kita melihat ya, atau menguji sensoris ya, kita bisa lihat ya. Nah, ini kita menggunakan hasil uji sensoris ya.
ini bisa terlihat ya. Nah, ini tinggal kita rubah ya datanya. Nah, sampel 1, sampel 1, sampel 2 ya. Kemudian sampel 3, oke. Kemudian aksisnya ini kita ubah. Oke, nah ini akan muncul ya seperti ini ya, kita bisa baca. Nah, kalau kita lihat ya, nah ini. Jadi untuk warna bisa kita amati, warna ini yang terpilih ini adalah sampel 2 ya. Sampel 2 ini warna yang paling tinggi. Kemudian sampel 3 ini kerenyahan paling tinggi. Sampel 1 ini aroma yang paling tinggi. Ya. Untuk rasa ini relatif sama ya. Jadi 3 ini sama semua untuk rasa. Jadi ini. Nah, ini adalah grafik laba-laba ya. Teman-teman nanti kalau mungkin praktikum ya di sensoris, kemudian organoleptik, ini nanti akan bisa membuat seperti ini, atau nanti kalau penelitian juga bisa membuat seperti ini ya. Silahkan nanti dipelajari teman-teman semua. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Ada ya, jelas ya. Nanti akan saya share juga untuk contoh membuat grafik ya, untuk membuat grafik berupa grafik scatter ya, grafik scatter ini nanti